Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardina dari UIN Imam Bonjol Padang akan berbagi cerita tentang sejarah berdirinya Majelis Ulama atau yang disebut dengan MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang sebagai lembaga yang paling berkompeten dalam memberikan jawaban dan arahan terhadap permasalahan sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa umat Islam Indonesia terdiri dari beberapa mazhab serta kecenderungan yang berbeda. Maka dengan demikian, diharapkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat diterima oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat, serta dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sebagaimana diuraikan dalam pedoman dan penyelenggaraan Majelis Ulama Indonesia, maka MUI memiliki peran sebagai warasat al-anbiya, pewaris para nabi, mufti, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, penegak amar ma'ruf nahi mungkar, pelopor gerakan tajdid, islah al-ummah, dan qiyadah al-ummah, pemimpin umat. Majelis Ulama MUI dari hari ke hari senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan peran dan kualitas dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangannya. Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai lembaga yang secara legal mendapatkan pengakuan dari negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai Dewan Fatwa dan memberi nasihat kepada umat dan pemerintah agar masyarakat dapat hidup dan berjalan sesuai koridor dan kaidah-kaidah syariat dalam setiap langkah kehidupan baik itu pribadi maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Majelis Ulama Indonesia MUI berdiri sebagai hasil dari penemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, zu'ama yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang terdiri dari 20 orang ulama yang mewakili setiap provinsi yang ada pada saat itu, 10 orang ulama dari setiap ormas Islam tingkat pusat, 4 orang dari Dinas Rohani Islam yang masing-masing dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Polri, 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah sebagai tempat bermusyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Kemudian musyawarah tersebut disebut dengan Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI terjadi ketika arah perjuangan pembangunan Indonesia cenderung kepada politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama MUI berupaya untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi penghubung antara ulama dan umaro dan penerjemah timbal balik antar umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim
dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Sampai saat ini telah terjadi beberapa pergantian ketua umum MUI sejak berdirinya. Sebanyak 8 orang telah menjabat sebagai ketua umum MUI, yaitu pertama Profesor Dr. Hamka yang menjabat sampai tahun 1981, dan yang terakhir berdasarkan Musyawarah Nasional Ulama 10 tahun 2020 adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menjabat sejak tahun 2020 sampai sekarang. Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang mewadahi beberapa ormas Islam yang lainnya untuk dapat bermusyawarah, berdiskusi, dan melahirkan pandangan terkait permasalahan umat. Predikat MUI yang otonom atau berdiri sendiri, tidak tergantung dan terpengaruh oleh pihak lain, menjadikan MUI bebas dari intervensi pihak manapun dalam menetapkan sebuah fatwa, pandangan, pemikiran, maupun dalam bersikap. Sebagai lembaga swadaya masyarakat LSM, kedudukan MUI sangat independen. Namun setiap tahun sejak tahun 2004, MUI menerima dana dari APBN sebesar 3 miliar rupiah per tahun melalui Kementerian Agama. Kemudian dana-dana lain yang didapatkan dari kementerian atau lembaga negara yang lain terkait dengan sosialisasi suatu program, serta swadaya dari masyarakat berupa donatur tetap maupun tidak tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada bab 5 Keuangan pasal 37 ayat 1. Dasarnya ada 3 sumber utama dana yang menjadi pemasukan bagi Majelis Ulama Indonesia MUI baik pusat maupun daerah, yaitu sertifikasi halal MUI melalui divisinya yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan MUI melalui divisinya yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya muslim. Dari perbankan dan lembaga keuangan syariah, MUI melalui divisinya yaitu Dewan Syariah Nasional DSN berfungsi untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan produk keuangan syariah sekaligus mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut. Di setiap perbankan atau lembaga keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah DPS yang menjadi eksistensi dari DSN. Dari Kementerian Agama, setiap tahun Kementerian Agama mengalokasikan dana kepada beberapa ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan termasuk MUI dengan besaran yang berbeda. Juga alokasi dana untuk pondok pesantren, dewan masjid, dan lain-lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.